Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa Kolbun Salim dimanapun berada, bersama saya Sofianti. Tema kali ini yang akan kita bahas cukup menarik dan sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Tema kali ini yang akan kita angkat adalah bojo galak. Sudah hadir di studio bersama Ustadz Ali Mahrus. Kita akan saksikan tausiah bersama Ustadz Ali Mahrus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Baik ya Ustadz. Kok bisa mengambil tema bojo galak itu gimana Ustadz ya? Apa yang mendasari yang kok bisa bojo galak itu terinspirasi dari mana atau bagaimana itu Ustadz? Ya, yo wis ben Mas yo bojoku galak. Yo wis ben omongannya sengak kan begitu. Ya. Tapi wegah pisah. Nah, itu salah satu yang menjadi inspirasi kita untuk kita angkat tema ini. Dan perlu diketahui, Mbak ya. Iya. Dokter. Itu yang datang ke dokter siapa? Pasien. Orang yang mempunyai keluhan sakit kesehatan. Oke. Ada orang ahli IT. Yang datang ke dia siapa? Ya, orang-orang yang pengen konsultasi atau punya masalah tentang teknologi. Kalau misalnya lawyer, pengacara, yang datang kepada mereka siapa? Pasti orang-orang yang punya masalah hukum, kasus. Ya. Tetapi kalau ustadz atau kiai yang datang siapa? Semua orang dengan segala keluhan masalahnya. Apalagi kiai zaman dulu. Ya. Anaknya sakit, ya minta obat ke kiai. Sulit jodoh, minta obat ke kiai. Minta solusi, saran dari kiai, minta doa. Nah, termasuk kalau punya keluhan masalah keluarga. Ya, terutama tema kita saat ini, ya, orang yang punya bojo galak. Ini gimana sih solusinya versi Ustadz dan Kiai. Jadi kita angkat, ya istilahnya saya mewakili dari sekian banyak pasangan yang di luar sana yang mempunyai permasalahan pasangan yang tidak mengenakan, sifat yang kurang baik, tetapi wegah pisah. Dia memilih bertahan daripada kehilangan. Dia memilih untuk survive dalam rumah tangganya daripada memilih perceraian. Ini yang kita angkat hari ini. Itu untuk tema kita cukup menarik lah Ustadz ya. Diawali dari poin yang mana dulu Ustadz yang akan dibahas? Ya, kita buka dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata 'alal khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik pemirsa Kolbun Salim dimanapun Anda berada, senang sekali kami beserta kru Kolbun Salim menyapa ruang layar kaca Anda pada kesempatan kali ini. Saya senantiasa berharap dan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan dari pengajian ini menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat, membawa kebahagiaan pada diri kita dan keluarga kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini cukup menggelitik memang, yaitu bojo galak. Jadi seperti saya katakan tadi, saya ingin mewakili keresahan
para suami atau istri yang ada di luar sana yang mempunyai keluhan serupa tentang bagaimana sikap pasangan yang kurang menyenangkan atau kurang membahagiakan, tapi dia tetap mencintai pasangannya dan memilih bertahan daripada berpisah, memilih untuk sabar, memilih untuk survive dalam kehidupan rumah tangganya dibanding perceraian. Saya ingin mengangkat sebuah hadis pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang bersikap baik terhadap keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarga saya. Jadi sekali lagi ukuran kebaikan dan kesolehan seseorang itu bukan hanya diukur dari ibadah ritual saja, sholat, puasa, tapi juga diukur bagaimana hubungan dia dengan manusia yang lain, dengan keluarganya, dengan tetangganya, dan lain sebagainya. Dan di dalam hadis ini perintah Rasul SAW kita supaya bersikap baik terhadap keluarga kita. Dan di antaranya yang paling utama adalah kepada pasangan kita masing-masing. Karena orang bersikap baik di luar itu hanya jaim saja. Ya. Ketika kita kerja, sikap kita baik sama bos, ada motifnya enggak kira-kira? Karyawan bersikap baik sama bosnya. Kira-kira ada sesuatu yang diinginkan? Ada tendensinya? Oh iya jelas. Supaya gajinya naik, promosi jabatan lebih tinggi, dan lain sebagainya. Orang baik sama tetangga, ada yang dimau? Ada, ndak enak. Sikapnya ndak enak, supaya apa ya, kalau istilahnya sikap baik itu yang paling murni itu ya ketika kita bersikap pada keluarga kita. Kalau kita bisa bersikap dalam keluarga kita dengan sikap yang baik, itulah cerminan diri kita sebenarnya. Kalau kita bersikap baik sama orang lain, itu masih ada mungkin motif-motif yang lain, ada tendensi tujuan yang lain. Tetapi kalau kita bersikap baik pada istri kita, enggak ada jaim-jaiman lagi, enggak ada pengen malu-malu lagi, kan enggak ada. Sudah berpasangan? Sudah, alhamdulillah. Sudah berpasangan? Belum. Ya. Orang menikah itu malu-malu sama pasangannya, jaim-jaiman, paling bertahan berapa lama sih? 1 bulan sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan apa? Kentut di depan istri pun nggak malu, ya kan? Nah, ketika kita bisa bersikap baik, tetap bersikap baik, bertutur kata yang ramah pada pasangan kita, itulah cerminan diri kita sebenarnya. Jadi pesan Rasul SAW, bersikap baiklah kepada keluarga kita masing-masing. Dan ada juga dalam Al-Quran ada juga pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam penggalan ayatnya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bersikaplah kepada istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ini adalah pesan bagi para suami supaya bersikap baik kepada istrinya. Kenapa? Karena selama ini yang paling banyak dituntut untuk bersikap baik istri. Istri ditakut-takutin kalau sampai menolak ajakan suami untuk berkumpul di malam hari, nanti dosanya begini-begini, diancam kalau enggak patuh sama suami, diancam begini-gini. Sehingga suami kadangkala merasa jumawa. Padahal dia juga punya kewajiban untuk berbuat baik, bersikap baik kepada istrinya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, ini juga kewajiban bagi laki-laki untuk bersikap baik pada keluarganya. Maka jangan mentang-mentang, meskipun kita suami, meskipun Anda adalah kepala keluarga yang memegang sopir, yang memegang nahkoda, tapi jadilah suami yang bijaksana, yang tetap berlaku baik kepada seluruh anggota
keluarga yang bisa mengayomi dan lain sebagainya. Meskipun di dalam lanjutan ayat itu meskipun wa asa an takrahu syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Nah, bisa jadi, boleh jadi engkau menemukan sesuatu yang kurang mengenakkan dari sikap istri. Dari sikap pasangan ada yang kurang berkenan di hati suami. Mungkin cerewet, galak, memel, ruwet, diktator. Istri diktator ada ya? Diktator, posesif, apalagi? Ya, cenderung mengekang suami, segala macam hal yang tidak mengenakkan di hati itu mungkin saja terjadi. Fa in karihtumuhunna syai'an fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Tetapi para suami, pesan saya, kalau sampean memilih bertahan dalam hubungan seperti itu, bertahan dalam derita, bertahan dalam luka dari sikap yang kurang baik dari istri Anda, maka Allah berpesan, fayaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi sesuatu yang tidak mengenakkan itu nanti menurut Allah menimbulkan sesuatu yang baik. Allah mempersiapkan sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Ya, di balik mungkin kesabaran kita terhadap pasangan kita di rumah, Allah mempersiapkan balasan kesabaran kita dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan pada segmen pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan. Baik, pemirsa, kita jeda sejenak. Nanti saya ada beberapa pertanyaan untuk Ustadz Ali. Pertanyaannya cukup menarik juga. Kita jeda sejenak setelah pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Sofi. Kita lanjut pembahasan tema kita hari ini adalah bojo galak. Baik Ustadz, mohon lanjut tadi penjelasannya. Baik, kita sampai pada ayat tadi ya. Iya. Maka ada komentar yang menarik dari sahabat Rasul SAW yang bernama Ibnu Abbas. Apa komentarnya Ibnu Abbas tentang ayat ini? Jadi ayat ini bisa kita katakan ini ayat bojo galak ya. Jadi ada di Quran itu macam-macam, ayat bojo galak ada, ayat laki-laki ada kan. Ayat bojo galak itu apa ya? Surat An-Nisa ayat 19 ini. Apa komentarnya Ibnu Abbas? Khairan katsira, kebaikan yang banyak itu yang disiapkan oleh Allah kepada pasangan yang sabar terhadap pasangannya. Itu diantaranya adalah nanti Allah akan gantikan dengan anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak yang sangat berbakti luar biasa kepada orang tuanya. Anak-anak yang akan menyenangkan pandangan mata orang tuanya. Ini katanya Ibnu Abbas. Jadi para suami yang mempunyai derita yang sama, itu bersabarlah. Ya. Pasti di balik kesabaran Anda, Allah akan mendatangkan sesuatu yang membuat Anda bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pasti derita itu ada akhirnya. Pasti sabar itu akan membuahkan sebuah hasil. Mungkin kalau ada bertanya atau kita pikir ya, yang mempunyai bojo galak ini paling ya orang biasa-biasa saja. Kalau kita pikir wah kalau istrinya kiai itu pasti nurut, oh nggih, ya, kemana-mana boso kan gitu. Ya, kalau misalnya istrinya ustadz tuh nggak mungkin galak kan gimana ustadz, masa istrinya galak kan gitu. Jangan kan begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu ketika pernah dimarahin sama istrinya yang namanya Aisyah. Jadi suatu hari Aisyah ini cemberut pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bengkrengan. Setelah itu mereka berdua tidak bisa damai, dielus ya, tetap tidak bisa. Akhirnya Aisyah ini pengen pulang, curhat kepada ayahandanya Abu Bakar. Maka diantarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sampai di rumah Abu Bakar, Aisyah ini mau curhat. Maka Abu Bakar bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan putrinya yang bernama Aisyah tadi. Ada apa ya Rasul? Tumben-tumben kau kesini. Kenapa engkau repot-repot kesini? Saya saja yang datang ke rumahmu. Nah, basa-basi lah. Ya. Kemudian ceritalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita ini mau curhat kepada engkau. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin kepada Aisyah yang sedang cemberut tadi, yang sedang marah. Aisyah, aku ngomong duluan ya, gitu. Aku ngomong duluan ya sama ayahmu. Maka jawab Aisyah gimana? Baik, tetapi jangan katakan sesuatu pun kecuali itu kebenaran. Tapi jangan bohong loh ya, jangan mengada-ngada ya, istilahnya begitu. Jadi Rasul menawarkan mau ngomong dulu sama mertuanya. Tapi ancaman Aisyah apa? Tapi awas lek digawe-gawe. Omong-omongan lek digawe, ada ember-emberannya, awas lo ya. Kamu harus ngomong jujur lo ya. Nah, mendengar kata-kata seperti ini, Abu Bakar sampai marah. Wahai Aisyah, engkau katakan apa? Ini Rasulullah. Kok kamu tuduh dengan kata-kata seperti itu? Allah saja dan malaikat percaya terhadap kejujuran Rasulullah. Kok bisa-bisanya engkau mengatakan, jangan mengatakan kecuali kejujuran. Engkau meragukan kejujuran Rasulullah. Gitu. Sampai marah. Sampai Aisyah ini mau dipukul sama ayahnya. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah kemudian berdiri menghadang pukulan mertuanya. Apa yang dia bilang? Wahai Abu Bakar, kami datang ke sini bukan untuk ini. Bukan untuk engkau memarahi istri saya. Saya sama istri saya datang ke sini untuk minta pendapat, untuk minta solusi. Bukan untuk engkau memarahi kemudian memukul istri saya. Kayak begitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah menoleh ke belakang. Tuh lihat Aisyah, gimana saya tetap membela kamu. Wah, kan so sweet banget itu. Jadi meskipun istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang marah, tapi Rasulullah ya woles aja, ya kan, santai aja gitu loh. Ya enggak kemudian menjawab tuh bagaimana tuh, dengerin tuh ayahmu tuh gimana, kamu ini durhaka sama suami, dasar. Kamu enggak tahu apa saya ini Rasulullah, saya ini Nabi gitu, ngeluarkan hadisnya kan enggak. Kadang kita ini ketika ada sikap yang kurang baik dari istri kita udah main hadis Quran saja. Wah, istri durhaka, istri enggak patuh suami. Ya, sabar dikit lah, ya kan? Sabar dikit. Sabar, insya Allah akan membuahkan hasil. Baik, jadi sekali lagi Anda yang sedang bermasalah dengan pasangan Anda, saran saya coba lebih bersabar. Sampai kapan Ustaz sabar itu? Nah, sabar saya udah habis. Kalau sabar Anda habis, kulaan lagi. Ya. Kulaan lagi. Sabar ada batasnya, enggak ada batasnya. Ya. Sampai kapan? Sampai nanti tunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti suatu saat Allah akan balas. Tapi kapan? Ya sabar dong, tunggu saatnya. Sabarlah, tetap yakin sama Allah. Sabarlah, tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka suami-suami ataupun istri-istri yang mendapat perlakuan kurang baik dari pasangannya, tetap bersabar. Ya, tetap bersabar. Saya menganjurkan tetap untuk bersabar. Karena apa ya? Mungkin saja itu adalah nasib kita hari ini, mungkin itu adalah buah dari perilaku kita di masa lalu. Jadi pesan saya jangan selalu menyalahkan keadaan. Maksudnya begini, orang itu akan mendapat balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Maksudnya begini, mungkin ketika kita mengalami sesuatu yang kurang baik, kamu aja kali ya. Ketika Anda mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan dari pasangan Anda, mungkin itu adalah salah satu buah dari perilaku Anda di masa yang lalu. Yang sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membalasnya dengan keadaan yang sampean alami pada saat ini. Maka kalau sudah terlanjur bagaimana?
ya konsekuensinya ya jalani. Ya, bertahanlah sedikit meskipun Anda terluka. Bertahan di dalam luka kan begitu. Ya, meskipun Anda terluka, meskipun sakit, mungkin itu adalah jalan yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa sih? Mungkin Anda dulu salah pilih pasangan. Mungkin Anda dulu menikah tanpa persetujuan orang tua yang akhirnya Anda saat ini mengalami hal yang kurang enak seperti ini. Jadi fokus saja, nggak usah melihat masa lalu, sekarang kita hadapi apa yang ada pada sekarang ini. Sampean tidak hidup pada masa lalu, sampean hidupnya pada masa sekarang. Maka ketika Anda sudah memilih pasangan Anda sekarang, maka jalani dengan segala konsekuensinya. Gitu loh. Dan pesan juga kepada yang belum mempunyai pasangan, tidak terkecuali sampean ya. Siap. Jadi pilih-pilihlah pasangan sebelum menikah itu bukan bondo semangat ya. Menikah itu enggak cuma bondo semangat, tapi menikah itu harus bondo berupa ilmu berumah tangga. Kriteria suami yang baik bagaimana? Kalau perempuan ya, kalau laki-laki kriteria istri yang baik itu bagaimana? Jangan sampai nanti salah pilih kemudian menyesal di tengah jalan. Untuk yang sudah terlanjur bagaimana? Untuk yang sudah terlanjur, kalau Anda dulu niatnya kurang baik, kurang pas, perbaiki niat. Ya, menikah itu adalah ibadah yang paling lama. Sholat itu berapa menit? 10 menit paling. 5 ya. menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit sholat. Puasa Ramadan hanya beberapa jam saja. Ibadah haji hanya beberapa hari. Tapi menikah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun lamanya. Dan ibadah itu menikah itu ibadah. Jadi nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Jadi maka harus kita siapkan ilmunya. Kalau Anda dulu menikahnya dengan niatan kurang pas misalnya ya. Menikah dengan niatan apa sih? Biar enggak dikatain perawan tua misalnya kan begitu. Saya menikah gimana sih? Biar enggak dibully terus. Saya menikah apa sih tujuannya? Ya macam-macam. Ya, untuk meningkatkan derajat sosial dan lain sebagainya. Maka perbaiki niat. Kalau memang dulu Anda salah niatnya kurang pas, perbaiki niat hari ini. Apa niatnya menikah? Adalah menjalankan separuh agama. Sama-sama untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu perbaiki niat. Kemudian dari ayat bojo galak ini saya teringat satu pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasul, saya ini punya pasangan galak. Ya. Saya sebenarnya harus berapa kali dalam sehari saya bersikap sabar terhadap istri saya. Kalau saya punya pasangan galak, dalam satu hari saya harus sabar berapa kali ya Rasulullah? Sama tahu berapa kali? Tidak tahu, Ustaz. Tidak tahu. Mau tahu? Ya, setelah yang satu ini? Ya, setelah ini, Ustaz. Baik pemirsa NTV dimanapun berada, kita akan kembali setelah pariwara yang berikut ini. Baik pemirsa Kolbun Salim dimanapun berada, kita lanjut tema dengan bojo galak. Saya ada satu pertanyaan untuk Ustadz. Katanya gini Ustadz, wanita itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Ya, itu bagaimana Ustadz? Ya kalau memang bunyi hadisnya begitu sih ya. Jadi wanita itu tercipta dari tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk itu sifatnya bengkok. Ya. Wanita itu kalau kita luruskan dengan paksa, itu kalau kita luruskan dengan paksa, tulang rusuk itu kan bengkok. Ya. Kalau kita paksa luruskan, dia akan patah. Maka jangan keras-keras sama wanita, kan begitu.
Tapi kalau kita biarkan pasti akan tetap bengkok. Dan kenapa tulang rusuk tidak diciptakan dari tulang kaki supaya wanita tidak terinjak-injak? Kenapa kok nggak diciptakan dari tulang kepala? Karena dia supaya tidak jumawa. Wanita diciptakan dari tulang rusuk supaya dekat posisinya dengan hati dan tangan, bisa dipeluk oleh suami yang tersayang. Iya, salam. Asing nggak? Baik, kita lanjutkan, Mbak ya. Jadi harus berapa kali dalam sehari kita bersabar atas perlakuan bojo galak ini? Macan. Satu, dua, 10 kali, berapa kira-kira? Anda bisa menebak jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa kali suami harus bersabar terhadap istrinya dalam satu hari? Enggak terbatas kan Ustaz? Enggak terbatas? Iya. 70 kali. Oh, ada batasannya berarti. Dalam satu hari suami bersabar atas perlakuan galaknya istri 70 kali. Anda yang di sana, yang setiap hari diomelin istri, berapa kali istri ngomel? Masih 5 kali? Masih belum. 10 kali kan belum kan begitu. Tapi jangan dibuat alasan nanti sampean galak-galak sama suami. Oh, ini sudah ke 69, saya enggak galak lagi. Bukan begitu. Ya. Ini nasihat saya kepada suami yang mempunyai pasangan yang galak. Laki-laki tapi ya untuk istri ya jangan galak-galak, kan begitu. Jangan galak-galak. Ustaz, saya ini sudah bersabar, sudah enggak kuat terhadap istri saya. Tiap hari ngomel-ngomel, kalau marah-marah pecahin piring, pecahin kaca dan lain sebagainya. Saya ini enggak ada bener-benernya sebagai suami. Mas, ya, sampean kalau punya istri galak, ya, pasti ada sesuatu yang positif. Ya, yang namanya orang galak, mungkin dia cantik galak, imbang enggak? Ya, imbang lah. Cantik, boros, perawatan, imbang. Kalau jelek nggak perlu perawatan kan gitu. Kalau wonge elek ya kan, perempuan ini jelek, tapi gati terus, ya, sama suami sayang, manut, imbang enggak ini? Imbang. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Itu ada yang menyangkal. Tapi Ustadz, istri saya ini sudah jelek, galak, ngomel-ngomel terus, marah-marah terus. Sudah hitam, pendek, ngentutan, baunya nggak enak, jarang mandi dan lain sebagainya. Ya saran saya ya tukarkan saja sama panci atau piring. Ya istri itu kan titipan, ya kan. Di dunia ini apa sih? Semuanya titipan, betul nggak? Betul. Iya, istri juga titipan. Yang namanya titipan nanti akan diambil sama yang punya. Jadi istri pun kalau galak, ya biarin saja. Kalau nggak diambil orang pasti diambil Tuhan kan gitu. Ya Ustaz, bisa aja. Jadi ya memang banyak lah. Ya, bukan hanya orang biasa, kiai, ulama, itu banyak yang punya istri galak. Ya. Orang titelnya MA, magister, MA. Sampai pulang ke rumah MI dia. SD berarti. Ada dosen, dosen kurang pinter apa? Dosen ngajar mahasiswa begini. Wah, sampai rumah, jangankan dosen, bisa buta huruf mendadak dia. Ya, karena punya istri yang galak. Jadi nggak usah heran lah, itu banyak yang seperti itu. Ya cuma kalau kita mempunyai pasangan yang galak, kalau istri kita galak, pesan saya kalau kita marah tahan dulu marahnya. Ya, karena ya tadi kalau orang marah dilawan dengan marah malah nggak jadi solusi dan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Ada satu cerita yang menarik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah kedatangan tamu, ya, sewaktu beliau ada di rumahnya Aisyah. Ketika kedatangan tamu tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah pembantunya istri Rasulullah yang lain yang namanya Ummu Salamah. Nah, pembantunya Ummu Salamah ini mengantarkan makanan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan favoritnya Rasul. Dan Ummu Salamah ini adalah di antara istri Rasul yang pintar masak. Bayangkan Aisyah ini nggak pintar masak, ya kan? Rasul ada di rumahnya Aisyah, ada tamunya juga. Ini
ini wilayah kekuasaan siapa ini kira-kira rumahnya? Kekuasaannya Aisyah kan? Aisyah. Kok ada orang lain, ya, ada negara lain mau intervensi kan begitu? Tersinggung Aisyah. Ya. Ini apalagi yang mengantarkan ini adalah pembantunya Ummu Salamah yang terkenal paling pinter masak. Akhirnya apa? Itu dipecahkan piringnya itu. Ya. Dibanting piringnya di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanan dibanting. Coba kira-kira Anda ketika berada dalam posisi menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Anda lakukan? Marah? Marahlah. Wajar nggak marah? Wajar. Ada tamu. Iya. Sedang ada tamu, istri kita marah-marah mecahkan piring. Kira-kira ini, saya kiai, kok istri saya bersikap seperti ini? Malu nggak kita? Malu. Ketika kita marahin istri kita, pada saat itu juga wajar nggak? Wajar, ya kan? Tapi Rasulullah memilih diam. Kenapa? Karena kalau kita balas marah, ini kan lagi marah, lagi cemburu. Kalau kita balas marah, nggak menyelesaikan masalah. Apa yang dilakukan Rasul? Yang dilakukan Rasul adalah diam. Kemudian Rasulullah memungut itu piring, pecahan piring, dipungut satu-satu. Makanannya dibersihkan, yang masih bisa dibersihkan. Kemudian disuguhkan kepada tamunya. Kulu, ya, makan. Ya. Makan. Tamunya suruh makan, suruh enakkan, mohon maaf ya, gharat ummukum. Ya, ibu kalian cemburu. Ibu kalian masih cemburu. Makan, biasa aja, kan begitu. Tamunya sudah pulang, baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendekati Aisyah. Orang kalau marah karena cinta itu pasti nggak akan lama. Kita diamkan aja. Nanti lama-lama dia akan sadar sendiri. Aisyah sadar. Ketika Rasulullah nggak ngeladeni marahnya, Aisyah sadar. Oh iya, saya salah. Marahnya karena apa? Karena cinta. Kalau orang karena cinta pasti nggak akan lama marahnya. Akhirnya datang kepada Rasul. Gimana ya Rasul? Ya, sambil ngucek-ngucek ya. Pojokan ujung bajunya mungkin ya. Kalau sekarang kita bayangkan. Gimana nih Mas? Aku salah. Apa jawaban Rasul? Rasul enggak membentak. Rasul enggak nyalah-nyalin. Enggak. Jawaban Rasul sangat bijaksana. Piring ya diganti piring. Makanan ya diganti makanan. Kamu tadi sudah memecahkan piringnya Ummu Salamah. Ya gantian sama piringmu. Makanan ya diganti makanan. Bijak sekali. Itulah yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita juga nggak bisa menyalahkan Aisyah. Ya. Perempuan itu ya begitu, emosional kan begitu. Emosional, kadang ya karepe dhewe kan begitu. Karena perempuan ingin dimengerti. Ya. Kita sebagai suami harus tahu bagaimana ilmu psikologinya perempuan. Kan kita sudah pernah bahas, laki-laki, perempuan berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Perempuan itu cenderung pakai perasaan. Maka kalau dia perasaannya lagi emosi, jangan dilawan. Pasti dia akan malah tambah runyam nanti. Pasti kalau kita lawan, nggak selesai nanti. Dan perlu diketahui, sadar nggak sih kalau wanita itu ngomongnya lebih banyak dari laki-laki? Sadar sekali. Sadar sekali ya. Sadar sekali. Wanita itu ngomongnya lebih banyak. Ya, garis miring, cerewet. Ya kan? Wanita kok lebih cerewet sih Ustadz? Ya iya. Ya. Ada alasannya? Ada. Jadi kalau wanita itu memel, banyak ngomong, cerewet, ya kan? Suka marahin suami, ya kan? Itu wajar. Kenapa? Karena wanita itu, ya, menurut penelitian yang saya baca di internet itu, kalau laki-laki dalam satu hari itu paling-paling dia mengeluarkan 7.000 kata. Ya, dalam satu hari kalau laki-laki 7.000 kata. Kalau wanita berapa? 20.000 kata. Banding berapa ini? 1 banding 3. 7.000 laki-laki, kalau wanita 20.000. Jadi wajarlah kalau wanita itu lebih cenderung cerewet daripada laki-laki. Kenapa? Karena begini, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Adam, wa'allama Adamal asma'a kullaha, yang mengajarkan kepada Nabi Adam tentang kosakata semuanya itu siapa? Allah sendiri.
Ya. Jadi ketika Nabi Adam di surga, yang mengajarkan kosakata terhadap Nabi Adam itu Allah. Ini loh yang namanya anggur, ini loh yang namanya bidadari, ini loh yang namanya perempuan, ini loh yang namanya pohon, ini loh yang namanya ini yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia di dunia, ya, bukan Allah lagi secara langsung yang mengajarkan, tapi tugas yang mulia tersebut diwakilkan kepada seorang ibu. Makanya ibu cenderung cerewet. Kenapa? Dia ditugasi oleh Allah untuk mengajarkan kepada anaknya ngomong. Supaya anaknya banyak perbendaharaan kosakata. Pintar ngomong. Coba kalau yang ngomong anaknya ini si bapak. Bapak nggak terlalu ngomong, diem aja. Ya, apa jadinya? Bisu mungkin tuh anak itu. Ya, Ya baik kan? Ustadz, kita jeda sejenak. Udah waktunya pariwara lewat. Kita jeda sejenak pemirsa. Setelah itu kita akan kembali. Baik pemirsa Kolbun Salim dimanapun berada, kita lanjut. Ini adalah sesi terakhir. Sebelum Pak Ustadz menjelaskan, saya ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Tadi kan sudah dikatakan bahwa Rasulullah itu harus bersabar menghadapi bojo yang galak ya Ustadz ya. Kan gini Ustadz, tidak semua suami itu punya sikap seperti Rasulullah. Nah, Ya. itu bagaimana menanggapi istri yang galak gitu Ustaz? Ya, memang idealnya kan kita mencontoh Rasulullah. Iya. Ya. Tapi kalau seandainya kelewat galak, Kelewat macan, macan. itu ya bertahan atau melepaskan itu adalah sebuah pilihan. Iya. Pilih bertahan dalam luka, bertahan dalam derita, atau memilih kehilangan semuanya. Itu adalah pilihan masing-masing. Tetapi dalam tema kali ini saya ingin menegaskan dan memberi support untuk mereka yang memilih untuk bertahan dalam derita. Kan begitu. Ya. Ada banyak ulama juga yang mempunyai bojo galak ini akhirnya ya dia dicerai. Bahkan saking galaknya ada ulama ini sudah punya banyak karangan kitab. Itu ketika suaminya pergi, ini kitabnya dibakar loh. Kok bisa Ustaz? Karena cemburu sama kitab. Cemburu sama Iya. kitab. Dia cemburu. Oh kok lebih sayang sama kitabnya sih sama saya, kurang cantik apa coba kan begitu. Ternyata cemburu sama kitab. Akhirnya ya dicerai. Nah, ini kita nggak membahas itu karena di tema kali ini saya ingin memberi support khusus kepada mereka yang memilih bertahan. Ada banyak, terlalu banyak bahkan contoh dari ulama-ulama kita yang milih bertahan. Kalau tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Umar. Umar itu terkenal apa? Sikapnya terkenal bagaimana? Terkenal garang ya. Umar itu terkenal garang. Bahkan jangankan manusia, setan aja itu kalau mau papasan sama Umar, itu dia mending ngambil jalan yang lain. Jadi kalau misalkan setan mau lewat jalan ini gitu, terus ada temannya ngingatkan, Sherlock dong gitu. Wah, ada Umar di sini. Wah, mendingan saya nggak lewat situ, ya kan. Si setan aja takut. Ini si sahabat Umar ini bojonya ternyata galak luar biasa. Kok bisa? Ada ceritanya, ada seseorang yang punya bojo galak. Pengen mengadu, pengen curhat sama Sayyidina Umar. Ya, bagaimanalah solusi, ya kan? Akhirnya dia sowan ke rumahnya Sayyidina Umar. Sampai dekat rumahnya, dia mau mengetuk pintu nggak jadi. Kenapa? Karena dia dengar dari dalam rumah itu ada suara wanita yang sedang ngomel-ngomel. Kemudian didengarkan saja. Ternyata yang diomeli adalah Umar. Yang ngomel-ngomel siapa? Istrinya. Dia terus batin. Waduh, saya kesini mau curhat tentang istri saya yang galak.
kok ternyata istrinya Umar jauh lebih galak ya daripada istri saya. Wah, ini nggak ngasih solusi. Ya, akhirnya dia pulang. Sampai di tengah jalan, nggak jauh dari rumahnya, Umar membuka pintu rumah, kemudian melihat orang tersebut. Duh, Kang, sini Kang. Sampean mau kemana? Sampean mau ke rumah saya ya? Ada apa? Kok pulang? Ya, katanya orang ini, iya Khalifah, saya sebenarnya mau mengadukan perlakuan istri saya yang kurang baik, yang kurang menyenangkan. Saya pengen curhat, pengen sampean kasih solusi, tetapi saya nggak jadi dah. Duh, kenapa? Karena saya lihat istrinya sampean lebih judes kayaknya daripada istri saya. Ya, justru yang lebih pengen solusi itu sampean, bukan saya harusnya. Nah, apa jawabnya Sayyidina Umar? Jawabnya Sayyidina Umar, sungguh bijaksana. Ya, istri kita itu sudah masakkan. Ya, peteng-peteng, subuh sudah bangun, ya, masakkan, momong anak kita, ngurusin rumah, ya kan, dari pagi sampai malam nggak berhenti-henti, ya kan, ya kita berusaha mengertilah, mungkin dia capek, mungkin dia emosinya kurang stabil dan lain sebagainya. Jawabannya Sayyidina Umar sangat elegan sekali, kayak gitu. Ada balasan yang lain, mungkin dengan Anda bersabar pada pasangan, itu akan membuat Anda diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau mencapai derajat surga, mungkin nggak kuat kalau ibadah ya. Kalau mungkin ibadah sholatnya mungkin nggak kuat, puasa sunnah juga nggak kuat. Jadi Allah ingin mengangkat derajatnya dia untuk dimasukkan ke dalam surga. Caranya apa? Sholat nggak kuat, ya kan? Puasa nggak kuat. Dari segi ibadah-ibadah mana nggak kuat. Akhirnya, tapi rencana Allah apa? Dia diangkat derajatnya lewat jalur lain. Apa? Dibuat punya pasangan yang galak luar biasa. Dengan kesabarannya, kemudian mengangkat kesabaran tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jadi wali, kan gitu. Mungkin saja. Jadi wali itu jalurnya macam-macam. Ya. Jadi wali Allah itu kadang jalurnya sholat, kadang jalurnya ya puasa, kadang jalurnya lewat bojo galak tadi. Iya bener. Ya kan? Ada satu cerita yang seorang wali namanya Abdurrahman Bajal Haban. Ini Abdurrahman Bajal Haban adalah seorang wali yang pernah tinggal di Hadramaut, di Yaman. Beliau ini wali tapi nggak ngerti lah kalau dia tuh wali. Kok bisa? Ya, ada wali yang dirinya sendiri tahu kalau dirinya wali dan orang lain tahu. Ada wali dia nggak tahu tapi orang lain tahu. Ada orang lain nggak tahu tapi dia tahu kalau dia wali. Nah, Abdurrahman Bajal Haban ini nggak tahu kalau dirinya wali. Ceritanya Abdurrahman Bajal Haban ini sumpek sama istrinya yang selalu marah-marah, selalu ngomel, cerewet. Akhirnya dia pamit untuk keluar beberapa hari. Ya, pamitnya sih cari uang. Kenapa? Karena kalau pamitnya nanti dolan, refreshing, mancing, waduh, bakal marah-marah, tambah nemen ini. Ya, akhirnya apa? Ya pamit untuk cari uang. Dia refreshing, naik ke atas bukit. Kemudian dia menjumpai ada satu goa di atas bukit, tapi di situ sudah ada 3 orang. Di situ sudah ada isinya 3 orang. Dia pengen numpang di situ, berkholwat, beribadah, dia pengen numpang di situ. Tapi kata orang-orang yang di situ, ya enggak apa-apa, monggo silahkan. Tapi kalau waktu makan, ini cari sendiri-sendiri, kayak gitu. Kalau makan cari sendiri-sendiri. Nah, di situ waktu sarapan, ini satu orang ini berdoa kepada Allah, bertawasul, berdoa kepada Allah. Tiba-tiba turun dari langit satu baki, satu nampan makanan. Karena yang doa ini juga wali-wali semuanya ini yang di sana. Waktu makan siang, orang kedua berdoa sama Allah, ya Allah, berdoa. Tiba-tiba selesai doa, datang dari langit satu nampan makanan. Kemudian malam juga begitu, orang ketiga doa.
Ya Allah, ini doa, selesai doa, datang itu makanan satu nampan. Ketika waktu makan selanjutnya, giliran Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman nggak tahu harus doa apa ya. Saya harus doa gimana gitu, nggak ngerti. Waduh, yes, pokoknya doa saja sudah, monggo. Waduh, gimana kalau saya doa nggak datang makanan? Ya akhirnya Bismillah. Beliau bertawasul, ya Allah, saya bertawasul kepadamu ya, lewat orang-orang yang ditawasuli oleh teman-teman saya yang sebelumnya. Itu doanya begitu aja. Ya Allah, saya minta makan, saya memohon kepadamu makanan, dan saya bertawasul kepada orang yang ditawasuli oleh sahabat-sahabat saya sebelumnya. Siapa yang ditawasuli oleh sahabat-sahabat sebelumnya? Enggak tahu dia. Pokoknya ngucap gitu aja. Ya. Akhirnya itu turun makanan bukan 1 nampan, 4 nampan. Heran ini teman-temannya. Loh, kok bisa? Kami doa 1 nampan. Kamu sekali doa 4 nampan. Siapa kamu? Apa doanya kamu kok bisa kayak gini? Katanya Abdurrahman Bajal Haban, saya nggak tahu. Saya doanya pokoknya saya bertawasul kepada orang yang ditawasuli oleh sahabat-sahabat saya. Loh, kamu tahu nggak siapa yang saya tawasuli? Nggak tahu. Saya tawasul kepada Syekh, seorang wali besar di bawah bukit ini, namanya Abdurrahman Bajal Haban. Katanya Abdurrahman, loh itu kan saya. Dia nggak tahu kalau dia wali. Dia diangkat jadi wali gara-gara apa? Gara-gara dia sabar banget sama istrinya. Bahkan di kitab Uqudul Ijan karya Syekh Nawawi Banten itu ada dikisahkan seorang wali besar itu juga diangkat wali gara-gara takut sama sabar terhadap istrinya. Ada satu hari temennya datang mau main ke orang ini, ke sahabatnya yang si wali tadi. Ditanya, oh ya, mana nih Kang Fulan? Oh lagi cari di hutan. Oh, sewot gitu ya istrinya, lagi cari di hutan. Kalau mau nunggu silahkan, kalau nggak mau ya sampai pulang, gitu. Nah akhirnya ditunggu. Ketika ini temannya datang, itu datang dengan apa? Dikawal apa? Dikawal macan. Di belakangnya dikawal sama macan. Masya Allah. Gara-gara apa? Jadi wali dikawal macan kemana-mana. Gara-gara dia sabar terhadap perlakuan istrinya. Jarak beberapa tahun kemudian, dia kembali lagi, temannya ini. Kembali lagi main. Ternyata istrinya sudah ganti. Istrinya sudah ganti. Dan yang ini, sabar banget. Monggo mau cari siapa nggih? Ya, monggo ditunggu di luar. Kalau mau nunggu, mau minum apa, dengan sangat sopannya. Datang ini, kemudian temannya datang. Ini nggak ada macannya, udah nggak ada lagi. Tadi kalau yang pertama kan ada macan. Loh, sekarang kok nggak ada macan? Ini tanya, loh, kamu dulu dikawal macan. Sekarang kamu kemana macannya? Udah nggak ada. Loh, kok bisa? Iya, dulu saya dikawal macan jadi wali gara-gara saya sabar sama istri saya. Lah itu istri saya sudah meninggal. Sekarang istri saya ini soleha banget. Akhirnya macannya hilang. Jadi itulah cerita, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang sabar banget terhadap istrinya. Jadi saya berusaha memberikan motivasi untuk Anda semuanya. Mari kita tetap berusaha bersabar terhadap istri kita. Insya Allah ganti dari kesabaran kita itu nanti akan jauh lebih indah. Baik pemirsa pecinta Qalbun Salim dimanapun berada, waktu telah usai dan kita harus akhiri mendengarkan tausiah hari ini dari Ustadz Ali Ma'rus tentang tema yang luar biasa, kekinian sekali ya pemirsa, Bojo Galak. Kita akan jumpa kembali di hari-hari selanjutnya. Semoga tausiah hari ini bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.